Kenapa Timor Leste pakai bahasa Portugis, padahal rakyatnya sehari-hari bicara Tetun? Apakah ini warisan kolonial atau ada strategi besar yang jarang orang tahu? Hari ini kita akan bongkar fakta sebenarnya tentang bahasa, identitas, dan masa depan sebuah negara kecil bernama Timor Leste. Jadi, simak video ini sampai selesai, karena disinilah fakta sebenarnya. Untuk memahami ini, kita harus kembali ke masa lalu. Ratusan tahun yang lalu, Timor Leste dijajah oleh Portugal. Selama lebih dari 400 tahun, Portugis tidak hanya membawa kekuasaan, tapi juga bahasa, agama, dan sistem pendidikan. Bahasa Portugis digunakan dalam pemerintahan, gereja, dan sekolah. Generasi elit saat itu guru, pastor, pemimpin semua menggunakan Portugis. Namun, rakyat biasa tetap menggunakan Tetum. Disinilah awal dualisme bahasa di Timor Leste. Portugis, bahasa resmi, Tatun, bahasa nasional, atau dipakai setiap hari oleh masyarakat. Kemudian, sejarah berubah drastis. Tahun 1975, Indonesia masuk ke Timor Leste. Bahasa Portugis mulai dilarang. Sebagai gantinya, bahasa Indonesia digunakan di sekolah, pemerintahan, dan kehidupan sehari-hari. Selama lebih dari 20 tahun, generasi baru tumbuh dengan bahasa Indonesia. Portugis hampir hilang, tapi justru disinilah hal menarik terjadi. Para pejuang kemerdekaan yang banyak berada di hutan dan di luar negeri tetap menggunakan bahasa Portugis sebagai alat komunikasi rahasia dan simbol perjuangan. Bahasa Portugis berubah makna. Bukan lagi sekadar bahasa kolonial, tapi menjadi simbol identitas dan perlawanan. Tahun 2002, Timor Leste akhirnya merdeka. Negara baru ini harus membuat keputusan besar. Bahasa apa yang akan dipakai? Pilihan yang diambil sangat menarik. Mereka memilih dua bahasa resmi, Tetun dan Portugis. Kenapa bukan hanya Tetun? Karena para pemimpin sadar bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat politik, diplomasi, dan masa depan. Dengan memilih Portugis, Timor Leste langsung terhubung dengan dunia internasional, khususnya negara-negara anggota CPLP atau Komunitas Negara Berbahasa Portugis. Ini membuka akses ke pendidikan nasional dan internasional, hubungan internasional, serta kerjasama ekonomi. Tapi jangan salah, Tetun tetap jadi jantung kehidupan masyarakat. Di pasar, di rumah, di jalan. Tatun adalah bahasa yang menyatukan rakyat. Bahkan, Tetun terus berkembang dan menyerap banyak kata dari Portugis. Ini menciptakan identitas unik, bahasa lokal yang kuat, tapi tetap terbuka terhadap dunia luar. Keputusan menggunakan Portugis sebenarnya adalah strategi jangka panjang. Dengan dua bahasa resmi, Timor Leste mendapatkan dua kekuatan. Identitas lokal dari Tatun, koneksi global dari Portugis. Negara kecil ini sadar untuk bertahan di dunia global, mereka harus pintar memilih posisi, dan bahasa adalah salah satu senjata terkuat. Jadi, kenapa Timor Leste tidak hanya pakai Tatun? Karena Timor Leste tidak hanya ingin bertahan. Mereka ingin maju. Tatun adalah jiwa rakyat. Portugis adalah jembatan ke dunia. Dan di antara keduanya, lahirlah sebuah bangsa yang tidak melupakan masa lalu, tapi juga berani menatap masa depan. Timor Leste mungkin kecil di peta, tapi besar dalam visi. Jadi, salah satu manfaat terbesar memakai bahasa Portugis adalah di bidang pendidikan. Banyak buku akademik, literatur hukum, dan penelitian ilmiah diakses dalam bahasa Portugis. Pelajar Timor Leste yang menguasai Portugis dapat melanjutkan studi di Brasil, Portugal, Angola, Mozambik, dan negara berbahasa Portugis lainnya. Bahasa ini juga meningkatkan literasi global, karena mahasiswa dan guru dapat membandingkan ilmu pengetahuan dari berbagai negara.
Misalnya, seorang mahasiswa bisa membaca jurnal ilmiah dari Portugal dan menerapkannya untuk pembangunan lokal di Timor Leste. Ini secara langsung meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian di negara kecil ini. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga simbol identitas. Bagi Timor Leste, Portugis adalah pengingat perjuangan kemerdekaan dan identitas bangsa yang unik. Menggunakan bahasa ini membantu masyarakat menjaga budaya dan sejarah mereka, terutama generasi muda. Contoh, upacara resmi, dokumen pemerintah, dan literatur budaya tetap diterbitkan dalam bahasa Portugis sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan sejarah. Bahasa Portugis juga menjadi jembatan antara generasi tua dan muda karena banyak cerita sejarah nasional ditulis dalam bahasa ini. Menguasai bahasa Portugis membuka pintu ekonomi dan diplomatik. Hubungan dengan negara berbahasa Portugis memungkinkan investasi, perdagangan, dan kerjasama pembangunan. Perusahaan asing cenderung lebih percaya ketika mereka menemukan bahwa sumber daya manusia lokal menguasai bahasa Portugis. Di sisi diplomatik, Timor Leste bisa berpartisipasi penuh dalam CPLP dan mendapatkan dukungan internasional dalam berbagai proyek pembangunan. Dengan kata lain, bahasa Portugis bukan hanya soal komunikasi, tapi juga strategi pembangunan negara. Selain pendidikan dan ekonomi, ada manfaat sosial yang nyata. Memperluas jaringan internasional, masyarakat bisa berkomunikasi dengan banyak negara berbahasa Portugis. Akses media dan hiburan internasional, film, musik, dan literatur Portugis bisa dinikmati langsung tanpa terjemahan. Pengembangan karier, banyak pekerjaan di sektor pemerintah, NGO, dan organisasi internasional menuntut kemampuan bahasa Portugis. Bahasa ini secara tidak langsung meningkatkan kualitas hidup masyarakat karena membuka kesempatan yang sebelumnya sulit dijangkau. Jadi teman-teman, bahasa Portugis di Timor Leste lebih dari sekadar kata-kata. Ia adalah simbol identitas, jembatan pendidikan, alat diplomasi, dan pintu peluang ekonomi. Dengan menguasai bahasa ini, masyarakat Timor Leste bisa bersaing di dunia internasional dan tetap menghargai warisan budaya mereka. Bukan hanya Portugis dan Tatun. Di sisi lain Timor Leste juga memilih bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja. Dengan bahasa Inggris akan mempermudah pendidikan internasional, perdagangan, dan teknologi. Pelajar Timor Leste bisa melanjutkan studi di Brasil, Portugal, atau negara-negara berbahasa Inggris. Bahasa Inggris juga membuka kesempatan kerja di organisasi internasional dan NGO. Dengan menguasai bahasa Inggris, Timor Leste bisa lebih mudah bersaing di dunia global. Dan juga bahasa Indonesia yang bisa digunakan sebagai bahasa kerja dan komunikasi regional. Memudahkan hubungan dengan negara ASEAN, perdagangan, diplomasi, dan pendidikan. Manfaat bagi masyarakat, peluang kerja, pertukaran pendidikan, dan jaringan sosial yang lebih luas di Asia Tenggara. Dengan 4 bahasa, masyarakat Timor Leste mendapat banyak keuntungan. 1. Pendidikan lebih luas, akses literatur, dan program internasional. 2. Peluang kerja lebih besar, pemerintah, NGO, perusahaan multinasional. 3. Identitas dan budaya terjaga. Portugis dan Tatun menjaga sejarah. Inggris dan Indonesia membuka dunia. 4. Diplomasi dan integrasi global. Lebih mudah berkomunikasi dengan berbagai negara. Dan dengan 4 bahasa ini juga akan membantu Timor Leste bersaing di tingkat global sekaligus menjaga akar budaya lokal. Jadi teman-teman, bahasa di Timor Leste bukan hanya alat komunikasi. Tatun dan Portugis menjaga budaya dan sejarah. Inggris membuka peluang global. Indonesia menguatkan koneksi regional. 4 bahasa ini membangun masa depan Timor Leste yang lebih maju, cerdas, dan terhubung dengan dunia.